Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Kembang Desa Pembawa Sial. Cerita ini ditulis oleh Kak Ramdan Nahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Kurai ponsel, menelpon orang kantor, mengabarkan tentang kecelakaan yang kualami, sekaligus meminta izin untuk tidak masuk kerja beberapa hari, sampai kaki ini sembuh. Apa? Kulihat ke arah pintu. Khalid sudah berdiri di sana. Dengan gegas ku akhiri telepon, lalu memanggilnya untuk mendekat. Apa? Mainan Khalid mana? Tanyanya sembari berdiri di samping tempat tidur. Aku teringat dengan mainannya yang kusimpan di mobil. Terakhir kali terlihat berserakan di dekat mobil. Semoga saja tidak ada orang yang mengambilnya. Bagaimanapun harga mainan itu lumayan mahal. Mainannya ada di mobil, sayang, balasku. Ayo ambil. Mobilnya lagi dibawa orang. Siapa? Teman apa? Ambil apa? Aku mau main. Jangan sekarang, sayang. Apa kamu lagi sakit? Balas ibu seraya masuk ke dalam kamar. Sungguh waktu yang sangat tepat. Cuman ibu yang bisa menghadapi sikap keras kepala Khalid. Apa sakit apa, Nenek? Tanya Khalid. Kakinya lagi sakit, jadi gak bisa jalan, balas ibu. Spontan aku melotot ke ibu, tapi ia membalasku dengan senyuman. Mana yang sakit apa? Khalid naik ke atas tempat tidur. Yang ini. Ku buka selimut, lalu menunjukkan lutut kanan yang masih diplester. Khalid mengusap-ngusap lututku. Lambat laun sentuhannya terasa hangat. Ku tatap wajah lugunya. Sayang, sini duduk di samping apa? Khalid bergerak ke sampingku. Ku usap rambutnya, lalu mencium keningnya. Sayang, tadi pagi main sama siapa? Tanyaku. Dar, saut ibu. Sepertinya ia tidak setuju aku menanyakan hal ini. Aku penasaran, Bu. Ibu juga kan? Sama teman, balas Khalid. Siapa? Ada banyak apa? Terus main kemana? Ke taman bunga. Taman bunga? Rasanya tidak ada taman bunga di sana. Kamu di sana ngapain aja? Tanyaku penasaran. Lari-larian. Apa temannya ikut ke sini? Tanya ibu. Enggak, Nenek. Aku bisa bernafas lega. Ternyata kejadian aneh di kamar bukan ulah mereka. Sayang, di sini ada om atau tante serem gak? Khalid menggelengkan kepala. Spontanku melirik ke arah ibu sambil berpikir, kalau tidak ada makhluk halus di kamar, lalu kejadian tadi itulah siapa? Sayup-sayup terdengar azan berkumandang. Sudah maghrib, ucap ibu. Ayo mandi dulu, Khalid, imbuhnya. Khalid turun dari tempat tidur, lalu berlari ke arah ibu. Sholatnya tayamum aja, Dar, ucap ibu. Iya, Bu. Ibu dan Khalid berjalan keluar kamar, sementara aku mulai mengambil posisi untuk tayamum. Semoga dengan sholat, energi di kamar ini menjadi lebih positif dan tidak ada gangguan. Bu, ada apa, Dar? Sautnya. Arah suaranya seperti dari ruang tengah. Tak lama ibu pun muncul di pintu. Ada apa? Badan lengket, Bu. Pengen mandi. Ya tinggal mandi aja, apa susahnya? Aku menunjuk kaki. Lupa. Mau mandi pakai air panas. Melepuh, Bu, protesku. Air hangat maksudnya. Boleh, Bu. Tunggu, ibu panasin airnya dulu. Kan tinggal ke kamar mandi, nyalain pemanas air, Bu. Ibu lupa. Di rumah kamu kamar mandinya ada begituan. Khalid mana, Bu? Ada di ruang tengah, lagi nonton TV. Sautnya seraya berjalan ke arah kamar mandi. Oh, beberapa menit kemudian ibu keluar sambil membawa ember kecil. Kemudian diletakkan di samping tempat tidur. Ada handuk kecilnya? Tanyanya. Di lemari kayaknya ada, Bu. Ibu mengambil handuk kecil, kemudian diserahkan kepadaku. Kirain mau dimandiin, ucapku disertai senyum. Udah tua, mandi sendiri, balas ibu
Seraya berjalan keluar kamar dan menutup pintu. Setelah selesai, ibu membawakanku makan malam. Kali ini, aku langsung menaruh nampan di atas tempat tidur. Tak mau kejadian tadi terulang. Bu, malam ini aku boleh tidur di kamar Khalid gak? Tanyaku saat ibu datang untuk mengambil nampan. Ngapain? Enggak sih. Atau minta Khalid tidur di sini aja? Kalau kamu takut, mereka semakin suka ngisengin kamu, ucap ibu seraya keluar kamar. Malam ini terpaksa aku tidur dengan lampu menyala. Sulit memang, namun lambat laun mata ini menutup dengan sendirinya. Haidar. Haidar. Sayup-sayup terdengar suara wanita memanggilku. Saat membuka mata, aku sudah berbaring di tumpukan dedaunan kering. Ku ambil posisi duduk, seraya mengedarkan pandangan. Tempat apa ini? Tanyaku dalam hati saat melihat deretan pepohonan besar dengan daun berwarna merah. Di mana aku? Haidar. Suara wanita itu kembali terdengar. Aku menoleh ke arah sumber suara itu. Sebuah jalan besar di antara pepohonan berwarna merah. Haidar. Ku coba bangkit, tak merasakan rasa sakit di lutut. Kemudian berjalan menyusuri jalan besar itu. Langkahku terhenti saat dihadapkan dengan sebuah kapur tak bernama. Kayunya sudah usang, besi penyangganya pun berkarat. Haidar. Suara wanita itu terdengar semakin dekat. Aku pun lanjut berjalan melewati kapura. Mulai terlihat deretan rumah rusak, bahkan nyaris roboh, seperti ditinggalkan oleh penghuninya. Kuhentikan langkah saat mendengar ada bunyi gesekan di belakang. Perlahan ku menengok, tak ada siapa-siapa. Kemudian lanjut berjalan. Sebuah pohon besar berdaun hitam berdiri kokoh di depan sebuah rumah. Saat langkahku mendekat, daun-daun itu berterbangan, seraya menimbulkan suara bising. Aku baru sadar, ternyata itu bukan daun, melainkan kelelawar. Haidar. Panggil suara itu yang terdengar sangat dekat. Aku menoleh ke arah teras rumah tempat pohon tadi. Terlihat seorang wanita sedang duduk di sana. Wajahnya cantik dengan rambut terurai. Sudah lama kamu gak main kesini, ucapnya seraya berdiri. Entah mengapa aku seperti tersihir melihat kecantikannya. Ia berjalan menghampiriku. Hanya dalam sekejap, kami sudah saling berhadapan. Ayo masuk. Ia menarik tanganku. Aku tak sanggup melawan, terus mengikuti kemauannya. Kita ngobrol kayak dulu, waktu kamu kecil, imbuhnya. Terus menarik tanganku hingga mendekati teras. Pintu depan terbuka dengan sendirinya. Terlihat sebuah ruangan yang cukup gelap di baliknya. Ayo masuk. Ia kembali menarik tanganku, namun kali ini aku sanggup menolaknya. Ayo. Genggamannya semakin keras, tapi aku tetap bergeming. Ayo. Enggak. Aku berontak. Seketika itu ia menoleh kepadaku dengan tatapan yang berbeda. Kali ini lebih menakutkan. Wajahnya pucat dan matanya merah. Kucoba melepaskan genggamannya, tapi tak bisa. Ikut dengan saya atau anak itu sebagai gantinya, ancamnya. Kuhempaskan tangannya sekuat tenaga, terlepas, kemudian berlari menjauh. Mau kemana? Ia mengejarku. Aku berlari semakin cepat. Aku terjatuh tepat di depan Kapura. Suara tawanya terdengar kencang. Kamu tidak bisa lari. Aku pun berusaha berdiri, namun tiba-tiba sebuah dorongan keras terasa di punggung, hingga membuat tubuhku tersungkur. Ah! Teriakku kesakitan. Dalam posisi duduk di tanah, aku menoleh ke belakang. Kini wanita itu sudah berubah menjadi wujud yang sebenarnya. Wujud yang pernah kulihat sebelumnya saat kecelakaan mobil. Rahmi, kumangku. Ia tertawa sambil terbang di udara, kemudian melayang ke arahku dengan cepat. Rahmi menubruk tubuhku kencang sekali. Rasa sakitnya bahkan membuatku menjerit. Ah! Teriakku seraya membuka mata. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku terus beristighfar. Ternyata itu hanya sebuah mimpi. Lampu kamarku meledak. Bu! Teriakku. Beberapa kali kupanggil tapi ia tak juga datang. Kulurkan tangan berapa nakas untuk mengambil ponsel. Nihil.
ponselku tak ada di sana. Aku beranjak dari tempat tidur, duduk di pinggirnya. Bismillah. Ku coba untuk berdiri walaupun lutut ini masih terasa sakit. Kemudian berjalan perlahan ke arah pintu. Teriakku saat merasakan sakit di telapak kaki. Sepertinya aku menginjak pecahan lampu. Bu, ku panggil ibu, tapi masih tak ada jawaban. Aku lanjut berjalan, tak memperdulikan rasa perih di telapak kaki serta lutut yang semakin terasa nyeri. Tepat di depan pintu, ku ulurkan tangan meraih gagang pintu. Pintu pun terbuka. Bu, aku menggedor-gedor pintu, berharap ibu mendengarnya. Bu, tiba-tiba tercium bau anyir bercampur busuk. Mau kemana, Haidar? Ucap suara lirih di belakangku. Seketika itu tubuh ini terasa kaku. Mulut pun tak bisa dibuka. Diikuti rasa kebas di bagian leher dan wajah. Ikut, atau saya ambil anak itu, bisiknya. Kurapal doa dalam hati, namun baru beberapa ayat kurasakan cengkraman yang kuat di leher, hingga membuatku kesulitan untuk bernafas. Kulanjutkan rapalan doa, walau nafas ini mulai sesak. Tiba-tiba, kaki ini seperti tak menapak ke lantai. Melayang, hanya dalam hitungan detik, tubuhku sudah terhempas ke lantai. Aku bisa merasakan sakit yang luar biasa di daerah punggung dan kepala. Tak lama, semuanya menjadi gelap. Aku terbangun di sebuah kamar dengan lantai kayu. Kondisinya begitu kotor tak terawat. Dinding yang sudah menghitam, ditambah beberapa perabotan kayu yang sudah lapuk. Sarang laba-laba di langit-langit menambah suasana kamar menjadi menyeramkan. Kamar siapa ini? Aku bangkit dan berdiri, kemudian berjalan ke arah pintu. Kubuka pintu. Di depanku sudah ada Rahmi yang sedang duduk di kursi. Kamu sudah bangun? Tanyanya. Walau wajahnya sedang tidak terlihat menyeramkan, aku tetap menjaga jarak darinya. Aku ada di mana? Tanyaku. Di rumah saya. Di rumah Rahmi. Bagaimana mungkin? Terakhir kali aku ingat sedang tidur di kamar. Jangan-jangan, apa aku sudah meninggal? Tanyaku pada Rahmi yang dari tadi duduk dengan santainya. Bisa dibilang begitu. Apa kamu yang membunuhku? Bisa juga dibilang begitu. Seketika itu aku duduk di lantai. Tangisku pecah, memikirkan Halid dan ibu. Tidak perlu memikirkan anak itu, ucap Rahmi. Ku tatap wajahnya dengan sorot mata merah. Kamu pasti akan mencelakai Halid. Sudah tidak perlu. Kamu sudah ada di sini sebagai penggantinya. Kenapa kamu terus meneror keluargaku? Seharusnya kamu sudah tahu itu. Tapi kamu sudah mengambil nyawa ayah dan kakek. Mereka mati bukan karena saya. Lantas siapa lagi kalau bukan kamu? Ayah kamu datang ke sini bersama teman-temannya. Mereka melakukan hal yang tidak baik di sini. Sampai sekarang, saya masih ingat suara tawa mereka. Menertawai kutukan yang saya berikan. Sampai salah satu dari mereka mengencingi tempat tidur saya. Jadi sudah sepantasnya saya marah dan membalas dendam. Kenapa harus dengan merenggut nyawa mereka? Siapapun yang masuk ke sini akan bernasib sama dengan saya, yaitu mati. Mereka tidak percaya dengan ancaman saya, maka sudah jadi kewajiban saya untuk membuat mereka percaya. Jika memang begitu, kenapa kamu masih meneror kami? Bukannya ayah sudah membayar dengan nyawanya? Sudah saya bilang, dia mati bukan karena saya. Untung saja ada nyawa pengganti dari ustadz itu. Kalau tidak, saya akan membunuh ayahmu. Jika sudah ada nyawa pengganti, kenapa kamu masih meneror kami? Saya rasa kamu tidak perlu tahu itu. Aku bangkit lalu mendekatinya. Saat akan memukulnya, tiba-tiba tubuhku terpental jauh hingga membentur tembok. Ini rumah saya. Kamu tidak akan bisa apa-apa, ucap Rahmi. Ku coba berdiri dan kembali mendekatinya, melakukan hal yang sama. Tapi laki-laki, tubuhku terpental. Rahmi pun tertawa puas. Sebaiknya kamu harus terbiasa tinggal di sini. Tidak. Aku berlari ke arah pintu depan, namun pintunya tidak bisa dibuka. Kemudian berlari ke jendela, tapi jendelanya menghilang begitu saja. Lepaskan aku.
Pintu tiba-tiba terbuka lebar. Hembusan angin kencang pun masuk ke dalam ruangan. Melihat hal itu, Rahmi berdiri dan menatap tajam. Hanya dalam kedipan mata, ia sudah berubah menjadi sosok menyeramkan. "Mau apa kau kemari?" teriaknya. Tak lama, terlihat seorang kakek masuk ke dalam rumah. Ya, kakek yang sama dengan yang menolongku dulu. "Lepaskan cucu saya," gertaknya. "Dia sudah menjadi milik saya. Sebaiknya kamu tidak perlu ikut campur." "Apa kamu masih lupa dengan ini?" Tiba-tiba di tangan kakek itu sudah muncul cambuk bercahaya. Hal itu membuat Rahmi tampak ketakutan. Rahmi terbang ke arahku dengan cepat, hendak menarik tubuhku. Namun kakek itu berhasil mencegahnya dengan ayunan cambuk yang keras. "Ah!" Rahmi menjerit kesakitan. Kakek itu mengulurkan tangannya kepada aku. Aku diminta untuk berdiri di belakangnya. Sementara itu, Rahmi terus menatap kami dengan mata yang merah menyala. "Jika kamu membawanya pergi, maka saya tidak bisa menjamin keselamatan anak itu," ancamnya. "Kalau sampai kamu sentuh anak itu, maka kamu harus berhadapan denganku." Balas kakek sembari menarik tanganku keluar dari rumah Rahmi. Hanya dalam hitungan detik, aku sudah berpindah tempat di rumah sakit. Di hadapan sudah ada tubuhku yang terbaring di atas brankar. "Sebaiknya kamu pulang. Mereka sudah rindu." Sebuah cahaya menyilaukan terlihat memenuhi ruangan. Tak lama, aku membuka mata dalam kondisi berbaring di atas brankar. Kuedarkan pandangan. Ada ibu sedang duduk di sofa. "Bu," panggilku pelan. "Haidar." Ia bangkit dari duduknya, kemudian berjalan mendekat. "Mana Khalid, Bu?" "Khalid ada di rumah. Sendirian." "Enggak, ada Mbak Tuti yang nemenin." Aduh, aku mencoba bangkit tapi kepala dan punggung ini terasa sakit sekali. "Kamu tuh jangan bandel, Dar. Kalau dokter nyuruh istirahat total, ya istirahat total. Jangan kebanyakan gerak. Hasilnya jadi gini." "Bu, sekarang bukan waktunya bahas kenapa aku bisa gini. Tolong telepon Mbak Tuti sekarang." "Ada apa sih, Dar?" "Pokoknya telepon sekarang, Bu." Ibu mengambil ponsel di dalam tas, kemudian menelpon Mbak Tuti yang ada di rumah. "Gak diangkat," ucapnya. Aku khawatir terjadi sesuatu dengan Halim. "Coba telepon lagi." Iya. Ibu kembali menelpon Mbak Tuti. "Diangkat," ucapnya pelan. "Halo, Mbak. Apa Khalid ada di dekat Mbak?" "Loudspeaker, Bu," pintaku. Enggak ada, Bu," balas Mbak Tuti dari balik telepon. "Kemana ya, Mbak?" "Khalid lagi tidur di kamarnya. Soalnya saya lagi beres-beres ruang tengah." "Oh, ya udah. Lanjut aja Mbak beres-beresnya." Ibu menutup telepon. "Tuh kan, Khalid ada di rumah, Dar. Kamu baru bangun dari koma. Kenapa langsung nanya Khalid sih?" "Koma?" "Iya. Udah hampir seminggu kamu koma." Perasaan aku baru tidur sebentar saja. Apa kejadian di rumah Rahmi itu hanya sebuah mimpi? Namun, kenapa begitu nyata? Entah kenapa kini perasaanku tak tenang setelah mendengar ucapan terakhirnya. Dokter masuk ke dalam kamar. Ketemu lagi. Sekarang gantian Mas yang berbaring di brankar," ucap dokter yang dulu menangani Khalid. Aku berusaha tersenyum mendengar candaannya. "Dok, apa saya boleh pulang?" tanyaku. "Pulang gimana? Mas aja baru sadar setelah seminggu koma." "Maaf, Dok. Anak saya emang begitu. Kayaknya efek kepalanya kebentur," ledak ibu. "Lagian ngapain buru-buru pulang?" "Aku cuma pengen ketemu Khalid, Bu." "Nanti ibu minta Mbak Tuti bawa Khalid ke sini. Pokoknya kamu harus sehat dulu, baru boleh pulang." Dokter memeriksa tubuhku, mengecek apakah semuanya baik-baik saja. "Mas beruntung banget. Kalau tidak cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, mungkin bisa fatal akibatnya," ucapnya. "Iya, untung ibu bangun tengah malam. Terus lihat kamu udah tergeletak di lantai kamar dan keluarin banyak darah," saut ibu. "Gimana ceritanya?
lampu kamar kamu bisa pecah begitu? Gak tahu Bu, tiba-tiba aja pecah, balasku. Kenapa gak manggil ibu? Aku udah manggil, tapi ibu gak bangun-bangun. Ibu gak dengar kamu manggil. Mungkin tidurnya udah terlalu nyenyak, Bu. Dokter memegang lututku. Sakit? Tanyanya. Enggak, Dok. Kemudian ia menekuk kakiku perlahan. Sakit? Enggak. Coba gerakin tangannya. Aku pun menggerak-gerakkan tangan dan jari. Sekarang nengok ke kanan dan ke kiri. Masih ada yang sakit di belakang leher, Dok. Coba menghadap ke kanan. Sakit di punggung langsung terasa. Sakit, Dok. Mungkin butuh beberapa hari atau seminggu sampai bagian punggungnya benar-benar bisa sembuh total. Tuh, dengar. Jangan pengen pulang mulu. Kayak anak kecil. Omel ibu. Iya, Bu. Sementara istirahat total dulu di sini, Mas, ucap dokter. Jangan lama-lama, Dok. Takut saya gak bisa bayar nanti, balasku. Ibu udah urus asuransinya, Dar, saut ibu. Oh, aman berarti. Dokter pun tersenyum, kemudian pamit keluar kamar. Bu, telepon Mbak Tuti lagi dong, pintaku. Tadi kan udah, sautnya seraya duduk di sofa. Aku pengen dengar suara Khalid. Ayo dong, Bu. Ya Allah, kamu tuh dari tadi kenapa sih, Dar? Kayaknya ada sesuatu yang disembunyiin. Aku menceritakan semua, mulai dari mimpi tentang pohon berdaun merah hingga kejadian di rumah Rami. Jadi dia datang ke rumah. Ibu tampak terkejut mendengar ceritaku. Iya, Bu. Bahaya kalau begitu. Dengan bergegas, ibu menelpon Mbak Tuti, kemudian memintanya untuk membawa Khalid ke sini. Kini, rumah sudah bukan tempat yang aman lagi. Telepon ibu berbunyi. Mbak Tuti, ucap ibu seraya mengangkat teleponnya. Kenapa, Mbak? Tanyanya. Apa? Khalid kekunci di kamar, ucap ibu dengan suara tinggi. Khalid kenapa, Bu? Tanyaku mulai panik, takut terjadi sesuatu dengannya. Katanya kekunci di kamar, gak bisa keluar. Padahal Mbak Tuti gak kunci kamar. Bilang ke Mbak Tuti, kunci cadangannya ada di laci ruang tengah. Dalam sekejap suasana menjadi menegangkan. Aku khawatir ancaman Rabi benar-benar terjadi. Ponsel ibu kembali berbunyi. Ada, Mbak? Tanyanya saat mengangkat telepon. Cukup lama aku perhatikan ibu berdiri dengan wajah tegang. Entah apa yang ia dengar dari balik telepon. Khalid gimana, Bu? Tanyaku. Ibu harus pulang dulu, Dar. Ibu belum jawab. Khalid gimana? Kini aku bertanya dengan suara meninggi. Khalid masih kekunci di dalam kamar, balasnya seraya berjalan keluar kamar. Ibu pulang dulu, nanti balik lagi. Ingin rasanya aku bangkit, tapi tak bisa. Sekarang hanya bisa pasrah sambil berharap Khalid baik-baik saja. Lama sekali aku tersiksa dengan perasaan tak menentu ini. Ibu dari tadi juga belum datang, membuat kekhawatiranku semakin bertambah. Apa yang terjadi di rumah? Pintu kamar terbuka. Ada harapan itu adalah ibu dan Khalid. Namun harapanku pupus saat melihat seseorang wanita berseragam serba putih masuk ke dalam. Wah, ternyata perawat yang membawa makanan. Entah apa yang diberikan perawat itu hingga membuat mataku terasa begitu berat. Aku berusaha bertahan tetap sadar, tapi semakin lama rasa kantuk semakin menjadi-jadi. Hingga tak terasa, aku pun tertidur. Apa? Terdengar suara Khalid memanggilku. Kubuka mata. Kamar sudah penuh dengan asap putih. Terlihat ada seberkas cahaya dari arah pintu. Apa? Ia kembali memanggilku. Khalid. Aku mencoba beranjak dari brankar, tapi tak bisa. Tubuh ini terikat. Sejak kapan mereka mengikat kaki dan tanganku? Suster, dokter. Apa? Suara Khalid kembali terdengar. Apa? Semakin lama semakin menjauh. Khalid! Aku berteriak kencang. Terdengar suara pintu dibanting keras.
sontak membuatku terbangun dari tidur dengan jantung berdegup kencang. "Dar," ucap ibu yang sudah ada di hadapan. "Kamu ndak apa-apa? Tadi tidur sambil teriak." Kuedarkan pandangan, mengamati ruangan. "Khalid mana, Bu?" "Khalid ada di rumah sama Mbak Tuti." Aku mau video call sama dia, Bu." "Sekarang sudah jam 9 malam, Dar. Khalid sudah tidur." "Pokoknya sekarang, Bu." Ibu mengambil ponsel, kemudian menelpon. "Loudspeaker, Bu." Telepon tersambung. "Assalamualaikum, Mbak," sapa ibu. Mbak Tuti pun membalas sapaannya. "Khalid sudah tidur, Mbak." "Udah, Bu." Aku meminta ibu mendekat karena ingin berbicara langsung dengan Mbak Tuti. "Udah tidur, Dar," ucap ibu seraya mendekatkan ponsel kepadaku. "Mbak, bisa video call sekarang? Saya mau lihat Khalid," pintaku. Anu Den, handphonenya gak bisa buat video call," balas Mbak Tuti. "Tuh kan," ucap ibu pelan. Kemudian berbicara dengan Mbak Tuti, lalu menutup teleponnya. "Besok, ibu bawa Khalid ke sini," ucapnya seraya duduk di sofa. "Janji ya, Bu?" "Iya. Udah malam, sebaiknya kamu istirahat." "Iya, Bu." Kutenangkan diri seraya memejamkan mata. "Apa?" Dalam tidurku kembali terdengar Khalid memanggilku. Kubuka mata, ternyata ada di dalam kamarku. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Terlihat ada bayangan hitam melintas dengan cepat. "Apa?" Suara Khalid memanggilku. Sontakku beranjak dari tempat tidur, kemudian berjalan keluar kamar. "Khalid," panggilku, seraya berjalan melewati lorong ke arah kamarnya. "Apa?" Kupercepat langkah menuju kamarnya. Pintu kamarnya terkunci. Ku panggil Khalid sambil mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Terdengar suara melengking dari dalam. Suara wanita. Jangan-jangan itu Rahmi. Spontan ku dobrak pintu dengan sekuat tenaga. Pintu terbuka. Kini aku bisa lihat Khalid sedang berdiri di dekat tempat tidurnya. Tepat di belakangnya ada Rahmi yang sedang memegang tubuh dan menutup mulut Khalid. "Saya bawa anak ini sebagai gantinya," ucap Rahmi. Kemudian terbang menembus jendela sambil membawa Khalid. "Khalid!" teriakku seraya berlari ke arah jendela yang tertutup rapat. Dar! Kurasakan getaran di tubuh. Kubuka mata. Ternyata ibu sudah berdiri di samping berangkar. Kutatap wajahnya yang terlihat cemas. "Ibu bohong," hardiku. "Bohong apa, Dar? Khalid gak ada di rumah kan?" Ibu mengalihkan pandangan, tak berani menatapku langsung. "Jawab, Bu." Kini aku benar-benar marah. Ibu menatapku dengan air mata yang menggenang di sudut matanya. "Khalid hilang, Dar," ucapnya, kemudian mulai menangis. Aku berusaha bangkit tapi ibu mencegahku. "Ibu sudah minta bantuan untuk nyari Khalid, Dar. Kamu sabar dulu," ucapnya. Air mataku jatuh. "Khalid dibawa Rahmi, Bu," balasku terisak. "Kamu tahu dari mana?" "Aku lihat sendiri tadi." "Tadi? Maksudnya lihat di mimpi?" "Iya, Bu. Rahmi masuk kamar terus bawa Khalid pergi. Mimpi itu cuma bunga tidur, jadi gak boleh terlalu dipercaya. Belum tentu Rahmi yang bawa Khalid." "Ibu gak lihat langsung. Ibu juga gak ngerasain apa yang aku rasain selama koma." "Maksud kamu apa, Dar?" "Aku dibawa ke rumah Rahmi. Lebih tepatnya disekap di sana, Bu. Rahmi juga bilang kenapa dia sampai ngebunuh teman-teman ayah." "Kenapa?" "Dia bilang karena teman ayah udah kurang ajar di rumahnya dan ngencingin tempat tidurnya. Ayah kamu kan udah meninggal. Kenapa sekarang dia tetap ngejar kamu dan Khalid?" "Dia gak mau bilang alasannya, Bu." "Terus gimana caranya kamu keluar dari rumah itu?" "Ada kakek yang pernah aku ceritakan itu. Dia datang, terus bawa aku pergi." "Sayang, sekarang gak ada yang bisa komunikasi dengan dia. Pasti dia tahu kemana Rahmi bawa Khalid pergi." "Apa mungkin Khalid dibawa ke rumahnya?" "Gak mungkin, Dar. Desa ayah kamu dulu itu jauh dari sini. Lagian sekarang desanya udah gak berpenghuni." "Menurut ibu, Khalid dibawa kemana? Apa ibu udah cari di sekitar rumah?" "Udah,
Ibu sampai minta bantuan Ustadz buat nyari, tapi Khalid gak ketemu. Firasat Haidar sama. Rahmi pasti bawa Khalid ke rumahnya. Apa kamu yakin? Yakin banget, Bu. Besok Ibu sama Pak Ustadz cari ke sana. Aku ikut, Bu. Kondisi kamu masih begitu, mana bisa pergi ke sana. Kamu mending istirahat, biar cepat sembuh. Keesokan harinya Ibu pamit pulang. Ia mau bersiap-siap untuk pergi ke desa Tegal Hejo, desa tempat kelahiran ayah, di dekat Gunung Ciremai. Sementara aku hanya bisa mendoakan ibu agar bisa menemukan Khalid di sana. Sayangnya, aku malah mendapatkan kabar buruk. Khalid tidak ditemukan di sana. Rumah Rahmi pun sudah rata dengan tanah. Lalu kemana Rahmi membawa Khalid pergi? Apa? Main? Ucap Khalid seraya berlari-lari di ruang tengah. Sementara aku duduk di sofa sambil mengamati gerak-geriknya. Apa? Panggilnya lagi. Tak terasa bulir bening jatuh dari sudut mataku. Entah kenapa ingatanku tentangnya tak juga menghilang. Padahal ini sudah hampir 2 tahun ia menghilang. Selama ini aku sudah berusaha mencarinya. Mulai meminta bantuan ustadz, kiai, atau orang-orang yang dulu pernah tinggal di desa Tegal Hejo. Namun hasilnya nihil. Khalid benar-benar menghilang tanpa jejak. Ada yang bilang Khalid dibawa oleh Rahmi ke puncak Gunung Ciremai. Ada juga yang bilang ia disembunyikan di rumahnya. Entahlah, aku sudah beberapa kali pergi ke desa mati itu, tapi tak ada sedikit pun petunjuk. Apa? Khalid berdiri di depanku seraya mengambangkan senyumnya. Jangan nangis, sekarang aku sudah bisa main sama teman-teman. Kemudian ia menghilang dari hadapan. Hampir beberapa bulan sekali aku kembali ke rumah ini, hanya untuk melihatnya dan mendengar ucapannya yang selalu sama. Walaupun raganya kini tak bisa kusentuh, tapi dengan melihatnya tersenyum saja aku sudah senang. Setidaknya ini sedikit mengobati luka di hati yang tak kunjung sembuh. Dar, panggil ibu, mengganggu lamunanku. Iya Bu, kuseka air mata seraya berdiri. Ayo pulang, ajaknya. Aku melangkah keluar dari rumah yang tak lagi bisa kuhuni karena terlalu banyak kenangan Khalid di sana. Ku tutup pintu. Kamu mau sampai kapan begini terus, Dar? Tanya ibu. Hari ini terakhir, Bu. Soalnya rumah udah ada yang mau beli. Kamu beneran mau jual rumahnya? Iya, Bu. Daripada rumahnya kosong. Ibu dukung apapun keputusan kamu. Makasih, Bu. Kami pun melangkah masuk ke dalam mobil. Kubuka jendela samping seraya menatap rumah untuk terakhir kalinya. Apa? Kulihat Khalid berdiri di teras melambaikan tangan ke arahku. Mungkin itu ucapan perpisahan darinya. Cerita pun berakhir. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sebelumnya saya ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Ram dan Nahdi yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada kalian yang sudah selalu support channel ini. Nantikan cerita baru yang akan saya bacakan. Sekian dari saya, Gram. Terima kasih.